Indonesia berdiri di atas papan catur raksasa, di mana bidak-bidak kekuatan besar bergerak silih berganti. Rusia melobi Papua demi mendirikan pangkalan. Amerika Serikat menambah armada di Filipina sambil merapatkan barisan dengan Australia dan Inggris. Dan China terus memperluas benteng militer di Kepulauan Spratly. Doktrin bebas aktif tiba-tiba berguncang, dipaksa bermanuver di antara kepentingan superpower yang saling sikut. Kini setiap kebijakan luar negeri dan langkah militer asing di kawasan menciptakan gelombang geopolitik yang bisa menggulung kedaulatan kita. Sejauh mana Indonesia mampu menghindar dari jerat blok-blok kekuatan ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita selami bagaimana setiap kekuatan besar menancapkan pijakannya di sekeliling kita. Dimulai dari ujung utara Hindia, Australia. Tersembunyi di jantung Australia Utara, pangkalan Darwin membentang seluas 110 hektar, seperti benteng baja modern. 400 pasukan AS bersiaga, menjaga pelabuhan kapal perang dan markas Korps Marinir. Landasan pacu kelas dunia siap meluncurkan pesawat pembom berat hingga shuttle NASA. Dengan jarak hanya 720 km ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, cukup 20 menit dorongan throttle F-22 Raptor untuk menggetarkan langit Indonesia, menandai kemampuan proyeksi kekuatan yang sulit terbendung. Di kancah aliansi Five Power Defense Arrangement bersanding dengan AS, Australia, Malaysia, Singapura, dan Selandia Baru, Kerajaan Inggris menancapkan taring militernya di singgasana logistik Asia Tenggara, Sembawang Naval Base di Singapura. Dibangun pada 1938 sebagai tulang punggung armada kolonial, pangkalan ini kini bertransformasi menjadi pusat logistik kelas dunia dan dapat bahan bakar strategis yang dilengkapi sistem pengisian otomatis berteknologi tinggi. Meski hanya dijaga 30 prajurit elit, kehadiran mereka menguasai arus Selat Malaka, jalur pelayaran tersibuk di dunia, menjadi poros vital bagi pergerakan kapal perang dan armada sekutu. Setiap drum bahan bakar, setiap palka kargo dikawal ketat demi menjaga kedaulatan aliansi. Tak cukup di Singapura, Inggris juga menebarkan aura kekuasaannya di Borneo. 3 garnison pasukan Gurkha berdiri gagah di Brunei, Camp Sitang, Medicinal Lines, dan Tuker Lines di atas tanah milik Shell. Dengan kompleks 545 apartemen dan bungalow mewah di Kuala Belait, seolah kota benteng terpadu. Sejak 1980, para pejuang Gurkha menjaga stabilitas regional. Sementara 27 prajurit tambahan disebar ke 3 pos lain, termasuk pangkalan Angkatan Laut Muara, di mana mereka melancarkan operasi pengintaian citra satelit canggih dan mengasah keakuratan senapan sniper dalam latihan intensif. Amerika Serikat tampil sebagai predator samudera, menjalin kepungan militer di benteng Indo-Pasifik. Dengan jaringan pangkalan di negeri sekutu, Paman Sam membentangkan jaring besi yang mengerumuni Indonesia. Tiap instalasi bagai kubu baja, mengintai jalur strategis di balik samudera luas, menegaskan ambisi globalnya. Mengintai sekilas gerakan kapal dagang dan satelit mengudara. Setiap pangkalan yang didirikan adalah senjata geopolitik Amerika Serikat untuk menguasai jalur perdagangan dunia, terutama Selat Malaka, arteri hidup perekonomian global yang menyambung timur dan barat. Markas-markas ini menekan rival sambil menjaga supremasi maritim, memastikan pengaruh Amerika Serikat tak tergoyahkan di jalur tersibuk planet ini, menciptakan pusaran diplomasi dan kekerasan maritim. Di Singapura, Amerika Serikat mengoperasikan pangkalan Sembawang dan lapangan udara Paya Lebar, 2 titik nadi yang menopang armada ke-7. Sembawang Naval Base mengalirkan suplai logistik dan bahan bakar, sementara Paya Lebar menyiapkan 180 personel udara dan marinir untuk operasi kilat. Bersama, mereka menjadi tombak proyeksi kekuatan Amerika Serikat di selatan China. Tak jauh dari Republik Singa, Teluk Subis di Filipina menampung pangkalan Angkatan Laut Subis seluas 678 km persegi. Disinilah kapal perang Amerika Serikat bersandar untuk perbaikan, perbekalan, dan rotasi awak. Dockering superlatif menjadikan Subis titik layanan utama bagi armada samudera, melawan badai ombak ribuan mil. Di jantung Pasifik Barat, Guam menyimpan mahkota Angkatan Laut, Naval Base Guam di Semenanjung Orote. Markas Komandan Skuadron Kapal Selam 15 dan Satuan Perang Khusus serta USS Frank Cable. Anderson AFB di Yigo menjadi benteng udara bagi Skuadron HSC-25, memastikan seluruh langit regional terkendali. Posisi Guam dan strategis memberikan Amerika Serikat kendali langsung atas Laut China Selatan, perairan Korea hingga selatan Taiwan. Seolah pintu gerbang tangguh, pulau vulkanik ini memampukan Washington menerjunkan kekuatan, menerjang gelombang samudera ke penjuru Pasifik dalam hitungan jam.
Tak ketinggalan Diego Garcia di Samudra Hindia berdiri bak pulau benteng seluas 44 km persegi. Dipenuhi 3.000 personel militer dan sipil, pangkalan ini pusat logistik kunci untuk operasi di Samudra Hindia dan Teluk Persia. Dari sini, Amerika Serikat menyebar daya dobrak ke titik konflik terpencil. Sementara itu, Naga Merah menancapkan cakarnya di Laut Natuna Utara, gerbang kedaulatan Indonesia. Ferry Cross Reef, hanya 700 km dari Natuna, kini berubah jadi fortress militer. Landasan pacu 3,3 km siap menelurkan Sion H6. Landasan pacu 3,3 km siap menelurkan Sion H6, pembawa maut nuklir, dengan kecepatan 1.050 km per jam dan jangkauan 6.000 km. Cukup 40 menit menjangkau Nusantara dan memicu kegundahan angkatan perang serta bayangan dominasi di cakrawala Asia. Di Sihanoukville, Kamboja, sejak 2022, pangkalan Angkatan Laut Reom tumbuh bak kota perang. Luas 190 hektar, kompleks ini dipenuhi hanggar patroli, gudang amunisi, dan menara pengawas. Terhitung 1.315 personel Angkatan Laut Kamboja dan 760 militer Tiongkok ditempatkan di sini. Zamora Reef di Kepulauan Spratly, mereka jadi sarang pertahanan Tiongkok berikutnya. Landasan 3.000 meter menanti pesawat patroli dan helikopter, dikelilingi radar 360 derajat dan sistem elektro-optik. Peluncur rudal permukaan ke udara dan anti-drone mengawal angkasa, sementara bunker komando, depot bahan bakar, fasilitas medis, dan antena komunikasi siluman memperkokoh pertahanan. Andalan penjaga laut kebangsaan. India pun merentangkan benteng militernya di Samudra Hindia, berkedudukan di gugusan Andaman dan Nicobar yang hanya 2.692 km dari garis pantai Indonesia. Di sana berdiri pusat kendali operasi gabungan darat, laut, dan udara India, memantau setiap kapal dan jet yang melintas di Selat Malaka dan Teluk Benggala. Di ujung selatan Nicobar, pangkalan Angkatan Laut Tarempa mengoperasikan dermaga dalam untuk fregat, korvet, dan kapal patroli, menampung hingga 3.000 personel plus depot amunisi dan bahan bakar yang siap mendukung serangan kilat. Sementara itu, pangkalan udara Bas di Great Nicobar memamerkan landasan 2.350 meter, mampu menyalurkan armada P-8I dan helikopter, lengkap dan radar pantai mutakhir dan hanggar andal untuk 150 awak. Dengan total kekuatan 600 hingga 700 prajurit, kedua markas ini sanggup menutup rapat arus kapal di Selat Malaka dan Laut Jawa, menghadirkan penghalang tegas bagi siapapun yang berani menentang kekuasaan India di wilayah strategis ini. Bukan hanya Tiongkok dan Amerika Serikat beserta sekutunya yang merancang langkah-langkah ambisius di Asia Pasifik. Awal April lalu, Moskow secara terbuka meminta lampu hijau kepada Indonesia untuk menempatkan armada pembom strategis Tu-95 di pangkalan udara Manuhua, Biak, Papua. Permohonan ini bukan sekedar soal tempat parkir pesawat, melainkan dikabarkan melibatkan pembangunan infrastruktur militer berat berskala besar. Targetnya melebarkan sayap kekuatan Rusia, menyaingi dominasi Amerika Serikat dan sekutu, mempererat sinergi militer ekonomi dengan ASEAN, serta mengamankan jalur laut vital dan kekayaan alam Papua. Menurut analis, langkah ini menandai babak baru persaingan global. Meski Jakarta membantah, kekhawatiran melonjak hingga Australia yang menilai rencana ini bisa memicu krisis geopolitik serius. Tanpa sepatah pun keraguan, Indonesia menegakkan prinsip bebas aktif bak tameng baja, menolak tunduk pada tekanan manapun sembari memantau pusaran geopolitik global. Alih-alih membuka pintu bagi pangkalan asing, negeri Pancasila mempercepat modernisasi pertahanan. Armada kapal patroli ditambah, radar jarak jauh dipasang, dan proyek pangkalan raksasa di 3 kawasan rawan, Natuna, Morotai, Papua, dipersiapkan setajam pedang samudra. Zona ekonomi eksklusif di Natuna dijaga bak lapis baja dengan patroli intensif siaga 1. Morotai juga punya pos radar pantai berteknologi stealth dan landasan helikopter pengintai laut. Papua dipadatkan pasukan terlatih serta infrastruktur pertahanan canggih, mengusir potensi intervensi sambil memantau aliran aktivitas militer Australia di selatan. Ditambah patroli cyber, kapal selam mini, dan armada drone NVG siap diluncurkan jika situasi memuncak. Indonesia berdiri di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik, menjelma sebagai gerbang raksasa alur laut Kepulauan Indonesia, ALKI, yang menyatukan benua Asia dan Australia. Menjadi muara bagi lebih dari 40% kapal dagang dunia. ALKI terbagi dalam 3 koridor vital, Selat Malaka, Laut Jawa, dan Laut Banda,
urat nadi perekonomian global yang tak boleh terganggu. Tak heran bila kekuatan adidaya berlomba menancapkan pangkalan militer di tepian kedaulatan kita. Amerika Serikat misalnya merancang benteng pertahanan untuk mengepung China, sekaligus menjamin supremasi baik Americana. China pun tak mau kalah. Lewat doktrin String of Pearls, Beijing menabur stempel militer dari Fiery Cross Reef hingga Zamora Reef untuk menguasai arus pelayaran. Rusia ikut tampil agresif, menawarkan pangkalan di Papua demi menyeimbangkan tekanan Amerika Serikat dan China, sekaligus mengamankan jalur komoditas serta cadangan alam tanah Papua. Titik-titik instalasi ini bukan sekedar lokasi operasi. Mereka adalah pion kekuasaan yang memaksa diplomasi Indonesia menari di garis batas berbahaya, dengan toleransi yang nyaris memuai setiap detik tak terduga.